5 tahun aku bekerja keras demi biayai suami jadi pengacara. Tapi begitu dilantik menjadi pengacara yang hebat, suamiku malah melempar surat cerai dan berkata, "Kamu terlalu kampungan, aku butuh istri yang selevel dengan jasku." Dia pikir dia sudah menang. Sampai dia melihat siapa nama pemilik firma hukum tempat dia bekerja di berkas perceraian kami. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di dalam dapur sempit itu terasa begitu panas dan pengap. Uap mengepul dari dandang besar di atas kompor sumbu yang apinya menyala biru kemerahan. Andini menyeka keringat yang menetes di pelipisnya dengan punggung tangan. Sejak pukul 3 pagi, ia belum beristirahat sedikit pun. Tangannya yang kasar namun cekatan terus bergerak memotong sayuran, mengaduk bumbu urap, dan memastikan ayam ingkung yang sedang diungkep memiliki rasa yang sempurna. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Hari di mana semua lelah dan jerih payahnya selama 5 tahun terakhir akan terbayar lunas. Suaminya, Farhan, hari ini resmi dilantik dan diterima bekerja sebagai pengacara muda di salah satu firma hukum paling bergengsi di ibu kota, Vanguard & Partners. Andini memandang nasi kuning yang baru saja ia cetak menjadi kerucut tumpeng yang indah di atas tampah beralas daun pisang. Ia tersenyum tipis. Tidak ada catering mahal, tidak ada pesta di gedung mewah. Hanya tumpeng ini yang bisa ia persembahkan sebagai wujud rasa syukur. Uang tabungannya sudah habis terkuras untuk membelikan Farhan setelan jas baru buatan penjahit ternama, sepatu kulit mengkilap, dan jam tangan yang pantas agar suaminya tidak dipandang sebelah mata oleh rekan-rekan kerjanya. Andini sendiri hanya mengenakan gamis katun tua berwarna coklat pudar yang sudah sering ia pakai, lengkap dengan jilbab instan sederhana yang sedikit berbulu karena terlalu sering dicuci. Bagi Andini, penampilan dirinya tidaklah penting. Asalkan Farhan terlihat gagah dan sukses, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hatinya bangga. Suara deru mesin mobil terdengar berhenti di depan rumah kontrakan mereka yang sederhana. Andini segera merapikan letak piring dan gelas di meja tamu yang kecil. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingin menyambut suaminya dengan senyum terbaik. Namun, belum sempat ia melangkah menuju pintu depan, pintu sudah terbuka lebar. Farhan masuk dengan langkah lebar. Ia terlihat sangat tampan dengan jas biru dongker yang pas di tubuhnya. Aroma parfum mahal yang tadi pagi Andini semprotkan masih tercium samar. Tapi wajah Farhan tidak tampak bahagia. Keningnya berkerut dalam, dan matanya memancarkan kekhawatiran yang aneh saat menyapu pandangan ke sekeliling ruang tamu yang sempit itu. Di belakang Farhan, terdengar suara tawa renyah beberapa orang. Andini membeku di ambang pintu dapur. Ternyata Farhan tidak pulang sendiri. Ia membawa teman-temannya. 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan masuk ke dalam rumah dengan sepatu yang masih melekat di kaki. Pakaian mereka terlihat sangat elegan dan mahal. Kontras sekali dengan cat tembok rumah kontrakan yang mulai mengelupas di beberapa bagian. Mereka memandang sekeliling ruangan dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa heran dan jijik yang tertahan. Andini memberanikan diri untuk melangkah maju, berniat menyalami tamu suaminya sebagai tuan rumah yang baik. Farhan menoleh dan melihat Andini keluar dari dapur. Mata Farhan membelalak. Bukan tatapan rindu atau kasih sayang yang ia berikan, melainkan tatapan panik dan malu yang luar biasa. Andini bisa melihat dengan jelas bagaimana wajah suaminya memerah padam. Farhan bergegas menghampiri Andini, setengah menyeretnya kembali ke arah dapur sebelum Andini sempat membuka mulut untuk mengucapkan salam. Cengkeraman tangan Farhan di lengan Andini terasa begitu kuat dan menyakitkan. Farhan berbisik dengan nada mendesis yang tajam tepat di telinga Andini. Ia berkata agar Andini tetap di dapur dan membuatkan minuman saja. Jangan keluar menemui teman-temannya karena Andini bau bumbu dapur dan memalukan. Hati Andini mencelos mendengar kalimat itu. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga remuk. Namun, ia adalah wanita yang sudah ditempa oleh kerasnya kehidupan. Ia menelan rasa sakit itu bulat-bulat, mengangguk patuh, dan kembali masuk ke dapur. Dari balik tirai dapur yang tipis, Andini menyiapkan teh dan kopi dengan tangan gemetar. Ia bisa mendengar percakapan di ruang depan. Teman-teman Farhan bertanya tentang siapa wanita tadi, dan dengan lancar Farhan menjawab bahwa itu adalah kerabat jauh yang membantunya mengurus rumah. Farhan menyangkal keberadaan istrinya sendiri di depan orang lain. Air mata Andini menetes jatuh ke dalam gelas yang sedang ia aduk, namun ia segera menghapusnya. Ia tidak boleh menangis. Ia harus kuat. Setelah menyajikan minuman dan meletakkannya di meja dengan kepala tertunduk tanpa berani menatap wajah tamu-tamu itu, Andini kembali bersembunyi di dapur. Ia duduk di kursi kayu kecil di dekat kompor, memandangi tumpeng cantik yang belum tersentuh.
Ia mendengar tawa mereka pecah saat salah satu teman Farhan mengomentari betapa sempitnya rumah itu, dan menyarankan Farhan untuk segera pindah ke apartemen yang lebih layak bagi seorang pengacara firma internasional. Farhan tertawa menanggapi itu, tawa yang terdengar dipaksakan namun menyetujui. Tidak ada satupun dari mereka yang menyentuh makanan ringan yang Andini sajikan. Mereka hanya minum sedikit, berbasa-basi sebentar, lalu berpamitan karena merasa gerah di rumah tanpa pendingin udara itu. Setelah suara mobil teman-temannya menjauh, keheningan yang mencekam menyelimuti rumah itu. Andini menarik napas panjang, mencoba menata hatinya yang berantakan. Ia mengangkat tumpeng nasi kuning itu dan membawanya ke ruang tamu, berharap setidaknya ia dan Farhan bisa makan bersama untuk merayakan hari ini. Saat ia meletakkan tumpeng di meja, Farhan sedang berdiri membelakanginya, melonggarkan dasi dengan gerakan kasar. Andini mencoba bicara dengan lembut, mengajak suaminya makan karena ia sudah memasak ayam ingkung kesukaan Farhan. Ia berharap suasana akan mencair. Namun, reaksi Farhan sungguh di luar dugaan. Ia berbalik badan dengan tatapan nyalang. Tanpa aba-aba, tangannya menyapu tumpeng itu hingga jatuh berantakan ke lantai. Nasi kuning berhamburan, ayam ingkung menggelinding kotor terkena debu, dan piring pecah berkeping-keping. Suara pecahan piring itu menggema, memecahkan kesabaran Andini yang selama ini ia pertahankan. Farhan berteriak meluapkan emosinya. Ia mengatakan bahwa ia muak dengan kemiskinan ini. Ia muak melihat Andini yang lusuh, bau bawang, dan tidak punya kelas. Ia baru saja masuk ke dunia para elit, dunia di mana penampilan adalah segalanya, dan keberadaan Andini baginya hanyalah noda yang mengganggu pemandangan. Farhan berjalan menuju tas kerjanya, mengambil sebuah amplop coklat tebal, dan melemparkannya ke wajah Andini. Amplop itu menghantam dada Andini sebelum jatuh ke lantai di antara nasi yang berserakan. Farhan dengan dingin mengatakan bahwa itu adalah surat gugatan cerai. Ia sudah menyiapkannya bahkan sebelum pelantikan. Ia berkata bahwa ia membutuhkan istri yang selevel dengan status barunya, wanita yang bisa diajak ke pesta makan malam mewah, yang mengerti etika pergaulan kelas atas, dan yang bisa menunjang karirnya. Bukan wanita lulusan SMA yang hanya bisa memasak dan mencuci. Farhan menyebut Andini bodoh dan kampungan, beban yang harus ia lepaskan jika ia ingin terbang tinggi. Andini terdiam. Ia tidak menjerit, tidak memohon, dan tidak menangis meraung-raung seperti yang mungkin diharapkan Farhan. Ia menatap wajah suaminya, mencari sisa-sisa lelaki yang dulu ia biayai kuliahnya dengan bekerja siang malam, lelaki yang dulu berjanji akan membahagiakannya. Lelaki itu sudah mati. Yang berdiri di hadapannya, kini hanyalah orang asing yang silau oleh ambisi. Andini membungkuk perlahan, memungut amplop coklat itu. Ia membersihkan butiran nasi yang menempel pada amplop itu dengan tenang. Ketenangan Andini justru membuat Farhan merasa aneh, seolah ada sesuatu yang salah, namun egonya terlalu tinggi untuk peduli. Andini menatap mata Farhan lurus-lurus. Tatapannya dingin, datar, dan menusuk. Ia berkata dengan suara rendah namun tegas, bahwa ia menerima keputusan Farhan. Ia tidak akan mempersulit prosesnya. Namun, Andini menambahkan satu kalimat yang membuat bulu kuduk Farhan meremang sesaat. Ia mengatakan agar Farhan memastikan tidak akan pernah menyesali keputusan ini seumur hidupnya, karena sekali Andini melangkah pergi, tidak ada jalan untuk kembali. Farhan hanya mendengus meremehkan, tertawa mengejek, lalu masuk ke kamar, membanting pintu dengan keras, meninggalkan Andini sendirian di tengah ruang tamu yang berantakan dengan tumpeng yang hancur, sehancur hatinya saat itu. Sinar matahari pagi menembus dinding kaca gedung pencakar langit di pusat kawasan bisnis Jakarta. Di lantai 30, kantor firma hukum Vanguard & Partners tampak sibuk. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian rapi, telepon berdering, dan suara ketukan sepatu hak tinggi beradu dengan lantai marmer yang mengkilap. Farhan berdiri di dekat jendela besar di ruang kerjanya yang baru. Meskipun ini hanya ruangan bersama untuk para pengacara junior, namun kemewahannya jauh melebihi apapun yang pernah ia bayangkan. Ia menyesap kopi dari gelas karton bermerek terkenal, merasa bahwa inilah tempat di mana ia seharusnya berada. Ia merasa seperti raja kecil yang baru saja menemukan kerajaannya. Kehidupan Farhan berubah drastis dalam hitungan minggu setelah ia mengajukan gugatan cerai pada Andini. Ia telah pindah dari kontrakan sempit itu ke sebuah apartemen studio yang ia sewa dengan menggunakan uang pinjaman dari kantor, berdalih sebagai fasilitas awal bagi karyawan berprestasi. Ia merasa bebas. Tidak ada lagi bau bumbu dapur yang menempel di bajunya, tidak ada lagi pemandangan istri bergamis lusuh yang menyambutnya pulang. Kini, dunianya dipenuhi oleh wangi pengharum ruangan otomatis dan rekan-rekan kerja yang modis. Farhan merasa levelnya telah naik beratus-ratus tingkat. Ia bahkan mulai menghapus foto-foto lamanya di media sosial, menghapus jejak masa lalunya yang miskin. Pintu ruangan terbuka,
dan masuklah seorang wanita muda yang cantik jelita. Kirana, putri dari Pak Ruslan, salah satu partner senior di firma ini. Kirana mengenakan blazer merah menyala yang membalut tubuh rampingnya, rambutnya tertata sempurna laksana model iklan sampo, dan tas tangan yang ia tenteng harganya mungkin setara dengan biaya hidup Andini selama 2 tahun. Kirana tersenyum manis pada Farhan, senyuman yang penuh arti. Farhan tahu, mendekati Kirana adalah jalan pintas tercepat untuk menaiki tangga kesuksesan di firma ini. Ia membalas senyuman itu dengan tatapan memuja yang sudah ia latih di depan cermin. Kirana menghampiri meja Farhan, duduk di ujung meja dengan gaya santai namun menggoda. Ia mengajak Farhan makan siang di restoran Jepang yang baru buka di lantai dasar gedung. Ia berkata bahwa ayahnya, Pak Ruslan, sempat memuji kinerja Farhan dalam menangani berkas kasus sengketa tanah kemarin. Hati Farhan melambung tinggi. Pujian dari Pak Ruslan adalah tiket emas. Ia segera mengiyakan ajakan Kirana. Bagi Farhan, Kirana adalah trofi. Berjalan bersisian dengan Kirana membuat semua mata memandang iri padanya, dan itu adalah sensasi yang membuat Farhan ketagihan. Ia merasa semakin yakin bahwa menceraikan Andini adalah keputusan paling tepat yang pernah ia buat. Siang itu, lobi gedung perkantoran mewah itu sangat ramai. Orang-orang kantoran sedang keluar untuk istirahat makan siang. Farhan berjalan dengan dagu terangkat tinggi di samping Kirana. Mereka tertawa membicarakan hal-hal seputar gaya hidup mewah, liburan ke Eropa, dan koleksi mobil sport, topik-topik yang sebenarnya Farhan belum mampu jangkau namun ia berpura-pura paham agar terlihat setara. Saat mereka hendak menuju pintu keluar, langkah Farhan terhenti mendadak. Matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal sedang berdiri di dekat meja resepsionis. Itu Andini. Istrinya, atau sebentar lagi mantan istrinya. Andini berdiri di sana mengenakan gamis abu-abu polos yang terlihat sangat sederhana di tengah lautan manusia berjas dan berblazer mahal. Jilbabnya tertiup angin dari pendingin ruangan yang kencang. Di tangannya, ia menjinjing sebuah rantang susun jadul berwarna hijau. Pemandangan itu membuat darah Farhan mendidih seketika. Rasa malu menyergapnya. Ia takut teman-teman kantornya melihat. Ia takut Kirana tahu. Dalam pikiran pendeknya, Farhan mengira Andini datang untuk mengemis, meminta uang tambahan, atau lebih parah lagi, membawakan makan siang memalukan seperti waktu itu. Tanpa pikir panjang, Farhan berbisik pada Kirana untuk menunggunya sebentar. Ia bergegas setengah berlari menghampiri Andini sebelum wanita itu sempat berbicara dengan resepsionis. Farhan menarik lengan Andini kasar, menyeretnya menjauh dari keramaian menuju ke balik pilar besar. Wajah Farhan merah pada menahan amarah. Ia mendesis, bertanya apa yang dilakukan Andini di tempat elit seperti ini. Ia menuduh Andini sengaja ingin mempermalukannya di depan rekan-rekan kerjanya. Farhan menatap rantang di tangan Andini dengan jijik, mengira isinya adalah makanan kampung yang tidak pantas masuk ke gedung ini. Andini menatap Farhan dengan tenang, tidak terlihat takut sedikitpun. Ia melepaskan cengkeraman tangan Farhan perlahan. Andini berkata bahwa ia ada urusan di gedung ini, bukan untuk menemui Farhan. Namun Farhan tidak percaya. Ia tertawa meremehkan. Urusan apa yang mungkin dimiliki oleh wanita lulusan SMA yang kerjanya hanya di dapur di gedung pusat bisnis internasional ini? Farhan menuduh Andini berbohong. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, dan menyelipkannya paksa ke tangan Andini. Ia berkata agar Andini mengambil uang itu, pergi naik ojek, dan jangan pernah menampakkan wajahnya lagi di sekitar kantor ini, karena itu bisa merusak reputasi Farhan. Tiba-tiba, Kirana datang menyusul karena penasaran. Ia berdiri di samping Farhan, memandang Andini dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan menilai yang sangat merendahkan. Kirana bertanya dengan nada manja pada Farhan, siapa wanita kumal ini? Apakah dia pembantu yang dipecat? Atau pengemis yang memaksa minta sumbangan? Pertanyaan itu menusuk hati, namun Andini tetap diam, wajahnya datar tanpa ekspresi. Farhan, dengan gelagapan, menjawab cepat bahwa Andini adalah mantan pembantunya yang sedikit tidak waras dan sering mengejarnya untuk meminjam uang. Ia menyangkal Andini sebagai istrinya untuk kedua kalinya. Kirana tertawa kecil, menutup hidungnya dengan tangan seolah-olah Andini mengeluarkan bau tidak sedap. Ia memanggil petugas keamanan gedung yang sedang berjaga tidak jauh dari sana. Dengan nada memerintah selayaknya putri pemilik gedung, Kirana menyuruh Satpam untuk mengusir wanita ini karena mengganggu kenyamanan karyawan. Satpam itu, yang melihat penampilan Andini yang sederhana, segera mendekat dengan wajah garang, bersiap menggiring Andini keluar. Farhan merasa lega. Masalahnya akan segera terusir. Ia menggandeng tangan Kirana, mengajaknya pergi secepatnya dari situ, meninggalkan Andini yang dikepung Satpam. Namun,
Farhan dan Kirana tidak melihat apa yang terjadi detik berikutnya, karena mereka sudah membalikkan badan menuju pintu keluar. Saat Satpam hendak memegang bahu Andini untuk mengusirnya, seorang wanita parubaya berpakaian sangat rapi dan formal berlari kecil dari arah lift VIP. Itu adalah Bu Mirna. Bu Mirna berteriak tegas menghentikan Satpam itu. Satpam itu terkejut dan langsung mundur saat mengenali siapa Bu Mirna. Bu Mirna adalah sosok yang disegani di gedung ini, dikenal sebagai perwakilan dari pemilik saham utama gedung. Bu Mirna berdiri di hadapan Andini, napasnya sedikit terengah. Ia tidak membentak Andini, melainkan menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebuah gestur hormat yang sangat sopan. Satpam dan resepsionis yang melihat kejadian itu ternganga kaget. Bu Mirna berbisik pelan, meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, dan mempersilakan Andini untuk lewat menuju lift pribadi yang aksesnya terbatas. Andini mengangguk pelan pada Bu Mirna, wajahnya tetap tenang namun matanya memancarkan otoritas yang kuat. Ia menyerahkan rantang yang dibawanya kepada Bu Mirna. Rantang itu bukan berisi makanan, melainkan berisi stempel perusahaan dan kunci brankas yang diminta Bu Mirna untuk dibawa hari ini, karena ada rapat mendadak para pemegang saham. Sementara itu, Farhan sudah duduk di dalam restoran Jepang bersama Kirana. Ia menghela napas lega, merasa telah berhasil menyingkirkan kotoran dari hidupnya. Ia memesan menu sushi paling mahal, tertawa menanggapi lelucon Kirana, tanpa menyadari bahwa di lantai paling atas gedung yang sama, di ruang rapat direksi yang dingin dan mewah, wanita yang baru saja ia usir dan ia hina sedang duduk di kursi pimpinan utama, memegang kendali atas nasib firma hukum tempatnya bekerja. Farhan sedang bermain api, dan ia tidak sadar bahwa ia baru saja menyiramkan bensin ke dirinya sendiri. Ruangan mediasi itu terasa dingin dan kaku, seolah dinding-dindingnya menyerap semua kehangatan emosi manusia yang masuk ke dalamnya. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu mahoni memisahkan dua kehidupan yang kini bertolak belakang. Di satu sisi duduk Farhan dengan postur tegak, penuh percaya diri, dan mendominasi. Kemeja putihnya yang licin tanpa kerutan sedikitpun menandakan betapa ia sangat memperhatikan penampilannya sekarang. Di sisi lain, Andini duduk dengan kepala tertunduk, kedua tangannya saling meremas di atas pangkuan gamis batiknya yang warnanya sudah mulai pudar. Suara detak jam dinding terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang mencekam itu, menghitung mundur detik-detik kehancuran sebuah ikatan suci yang dulu pernah mereka janjikan. Farhan meletakkan sebuah tumpukan dokumen tebal di hadapan Andini dengan gerakan yang sengaja dibuat sedikit kasar. Suara kertas beradu dengan meja membuat Andini sedikit tersentak. Farhan menatap istrinya dengan tatapan merendahkan, tatapan seorang pengacara hebat kepada lawan yang tidak seimbang. Ia mulai berbicara dengan nada suara yang tenang namun penuh intimidasi, menggunakan istilah-istilah hukum yang rumit dan berbelit-belit. Ia menjelaskan tentang pembagian harta gonogini, tentang hak asuh, dan tentang kewajiban pasca perceraian dengan bahasa yang ia yakin tidak akan dimengerti oleh Andini. Tujuannya satu, membuat Andini merasa bodoh, kecil, dan tidak berdaya sehingga ia akan menyetujui apapun yang Farhan sodorkan tanpa banyak bertanya. Farhan mengatakan bahwa selama 5 tahun pernikahan mereka, Andini tidak memiliki kontribusi finansial yang nyata. Ia menekankan bahwa uang yang Andini hasilkan dari berjualan catering rumahan dan menjahit hanyalah uang receh yang habis untuk kebutuhan dapur sehari-hari, sehingga tidak bisa dihitung sebagai aset. Farhan mengklaim bahwa semua barang berharga, termasuk perabotan elektronik yang mereka beli dengan cara mencicil, adalah hasil kerja kerasnya sebagai kepala keluarga, meskipun faktanya Andini yang membayar cicilan itu setiap bulan dengan memeras keringat. Farhan menyodorkan sebuah pulpen hitam ke arah Andini, mendesaknya untuk segera menandatangani surat persetujuan pelepasan hak atas harta bersama agar proses perceraian bisa berjalan cepat dan murah, tanpa perlu sidang yang berlarut-larut. Andini menatap dokumen itu dengan tatapan kosong. Di dalam hatinya, gemuruh amarah sebenarnya sedang membara, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tahu, jika ia meledak sekarang, semua rencana besar yang telah disusunnya akan berantakan. Ia harus terlihat kalah. Ia harus terlihat seperti wanita kampung yang bodoh dan pasrah, persis seperti yang ada di pikiran Farhan. Dengan tangan yang sengaja ia buat gemetar, Andini mengambil pulpen itu. Ia membaca sekilas poin-poin yang tertulis di sana, poin-poin yang sangat tidak adil dan merugikan dirinya. Farhan tersenyum miring melihat keraguan Andini. Ia kembali menekan mental Andini dengan berkata bahwa jika Andini menolak tanda tangan, Farhan akan menuntut balik biaya hidup yang selama ini ia berikan, dan Andini akan kalah telak di pengadilan karena tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Andini menghela napas panjang, seolah melepaskan semua beban hidupnya. Ia menatap Farhan sekilas, tatapan yang menyiratkan kekecewaan mendalam namun juga kepasrahan total. Pelan-pelan, ia menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Suara gesekan pena di atas kertas itu terdengar seperti musik kemenangan di telinga Farhan. Ia merasa lega luar biasa.
Masalah harta Gonogini sudah selesai. Ia berhasil menipu istrinya sendiri untuk keluar dari pernikahan ini, tanpa membawa 1 rupiah pun dari potensi kekayaan Farhan di masa depan. Andini menyerahkan kembali dokumen itu. Farhan langsung menyambarnya, memasukkannya ke dalam tas kerja kulitnya dengan gerakan cepat, takut Andini berubah pikiran. Ia berdiri, merapikan jasnya, dan berkata dingin bahwa Andini bisa tetap tinggal di kontrakan lama sampai akhir bulan. Setelah itu ia harus angkat kaki karena Farhan tidak akan lagi membayar sewanya. Farhan melangkah keluar dari ruangan mediasi itu dengan langkah ringan, meninggalkan Andini yang masih duduk terpaku di kursi. Di lobi gedung, Farhan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Kirana. Ia memberi kabar gembira bahwa rintangan terbesar mereka sudah berhasil disingkirkan dengan mudah. Wanita bodoh itu sudah menandatangani segalanya. Farhan tertawa lepas saat mendengar sorak kegirangan Kirana di ujung telepon. Mereka berjanji untuk bertemu di sebuah kafe mahal untuk merayakan kemenangan kecil ini. Farhan merasa dunia kini berada dalam genggamannya. Ia merasa pintar, licik, dan tak terkalahkan. Ia tidak tahu bahwa di dalam ruangan mediasi yang baru saja ia tinggalkan, Andini sudah mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi ekspresi sedih atau takut. Wajah itu kini dingin dan keras. Andini mengeluarkan ponsel dari balik tas lusuhnya, mengetik pesan singkat kepada Bu Mirna bahwa umpan telah dimakan, dan ikan besar sudah masuk ke dalam perangkap. Saat Andini berjalan keluar dari gedung, ia melihat Farhan sedang masuk ke dalam mobil sedan mewah milik Kirana yang menjemputnya di depan lobi. Kirana menurunkan kaca jendela, menatap Andini yang berdiri di trotoar menunggu angkutan umum dengan tatapan mengejek. Kirana sengaja merangkul leher Farhan dan mencium pipinya tepat di depan mata Andini, memamerkan kemesraan hasil curian itu dengan bangga. Farhan hanya tertawa, sama sekali tidak merasa bersalah. Mobil mewah itu pun melaju kencang, meninggalkan debu jalanan yang menerpa wajah Andini. Andini tidak marah. Ia justru tersenyum tipis, sangat tipis. Ia membiarkan mereka menikmati kemenangan semu itu hari ini. Karena ia tahu, semakin tinggi mereka terbang dengan kesombongan, semakin sakit pula rasa hancur saat mereka jatuh nanti. Andini melambaikan tangan memanggil taksi, bukan angkutan umum seperti biasanya, karena hari ini sandiwaranya di babak ini sudah selesai. Suasana di kantor firma hukum Vanguard & Partners pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Ketegangan menggantung tebal di udara, membuat para karyawan bekerja dengan diam dan serba hati-hati. Desas-desus menyebar cepat dari satu meja ke meja lain, seperti api yang menyambar bensin kering. Kabar yang beredar mengatakan bahwa sang investor utama, pemilik saham mayoritas firma hukum ini yang selama bertahun-tahun identitasnya dirahasiakan, akan melakukan audit mendadak dalam waktu dekat. Sosok misterius yang sering disebut sebagai Madam A itu, dikabarkan tidak puas dengan kinerja beberapa partner senior yang dianggap mulai menyalahgunakan wewenang. Para staf administrasi sibuk merapikan arsip, sementara para pengacara senior terlihat gugup, tak terkecuali Pak Ruslan, ayah Kirana. Farhan, yang baru saja tiba di kantor dengan semangat tinggi pasca keberhasilannya menipu Andini kemarin, merasakan keanehan atmosfer kantor tersebut. Namun, rasa percaya dirinya yang sedang melambung membuatnya abai terhadap sinyal bahaya. Ia justru merasa ini adalah peluang emas. Jika ada audit atau evaluasi, itu artinya ada kesempatan baginya untuk bersinar. Ia yakin kinerjanya sebagai pengacara muda sangat cemerlang. Ia baru saja memenangkan kasus kecil dan berhasil menyingkirkan istri yang dianggapnya beban. Farhan berjalan menuju meja kerjanya, menyapa rekan-rekannya dengan suara lantang yang terdengar sumbang di tengah keheningan kantor. Ia bahkan sempat membual kepada Benny, rekan semejanya, bahwa ia tidak takut dengan investor manapun karena kualitas dirinya di atas rata-rata. Siang harinya, Farhan dipanggil ke ruangan Pak Ruslan. Ia mengira akan mendapatkan pujian atau promosi. Namun, ia mendapati Pak Ruslan sedang duduk dengan wajah tegang sambil memijat pelipisnya. Pak Ruslan bercerita bahwa posisi firma sedang tidak aman. Ada indikasi kebocoran dana operasional yang tercium oleh pihak investor pusat, dan mereka sedang mencari kambing hitam. Pak Ruslan meminta Farhan untuk memastikan semua berkas kasus yang ia tangani bersih dan rapi. Farhan dengan sigap mengangguk, menggunakan momen ini untuk menjilat calon mertuanya. Ia berjanji akan menjadi garda terdepan melindungi reputasi Pak Ruslan dan firma. Kata-kata manis Farhan sedikit menenangkan Pak Ruslan, yang semakin yakin bahwa Farhan adalah calon menantu yang bisa diandalkan, meskipun sebenarnya Farhan hanya peduli pada ambisinya sendiri. Sepulang dari kantor, Farhan teringat bahwa ada beberapa dokumen pribadinya yang tertinggal di rumah kontrakan lama. Ijazah asli dan akta kelahirannya masih tersimpan di laci lemari plastik di kamar tidur yang dulu ia tempati bersama Andini. Meskipun malas harus kembali ke tempat kumuh itu, Farhan memaksakan diri. Ia mengendarai mobil kantor yang ia pinjam,
Memarkirnya agak jauh dari rumah kontrakan agar tidak terlihat mencolok oleh tetangga yang mungkin akan bertanya-tanya. Ia berjalan kaki menuju rumah kecil itu dengan langkah cepat, berharap tidak berpapasan dengan Andini. Ia sedang tidak ingin merusak suasana hatinya dengan melihat wajah mantan istrinya yang menyedihkan. Saat ia membuka pintu rumah yang tidak terkunci, suasana di dalam rumah itu sunyi senyap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Andini sepertinya sedang tidak ada di rumah. Farhan merasa lega. Ia langsung menuju kamar tidur, membuka laci lemari plastik yang sudah reot itu dengan kasar. Ia mengaduk-aduk isinya, mencari map plastik tempat ia menyimpan dokumen penting. Di antara tumpukan kertas-kertas tagihan listrik dan struk belanja, tangan Farhan menyentuh sebuah amplop tebal berwarna biru tua. Ia mengerutkan kening, mencoba mengingat apa isi amplop itu. Rasa penasaran membuatnya membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat selembar kertas perjanjian lama yang kertasnya sudah mulai menguning. Mata Farhan membelalak saat membaca judul dokumen itu, Perjanjian Ikatan Dinas dan Beasiswa Pendidikan. Itu adalah surat perjanjian yang ia tanda tangani 5 tahun lalu, saat ia masih menjadi mahasiswa hukum yang miskin dan putus asa, karena tidak punya biaya untuk melanjutkan kuliah. Saat itu, Andini mengatakan bahwa ada yayasan amal milik kenalannya yang bersedia membiayai kuliah Farhan sampai lulus, dengan syarat Farhan harus menandatangani kontrak pengabdian. Farhan waktu itu menandatanganinya tanpa membaca detail klausulnya, karena terlalu gembira bisa kuliah lagi. Ia hanya ingat Andini yang mengurus semuanya. Farhan membaca isi perjanjian itu sekilas. Matanya tertumbuk pada poin sanksi. Apabila penerima beasiswa melakukan pelanggaran etika berat, menceraikan pasangan tanpa alasan syar'i yang jelas, atau berkhianat, maka penerima beasiswa wajib mengembalikan seluruh dana pendidikan beserta bunga dan denda 100 kali lipat. Farhan terdiam sejenak, lalu tawa sinis meledak dari mulutnya. Ia merasa geli membaca isi perjanjian yang menurutnya konyol, dan tidak masuk akal itu. Di matanya, perjanjian ini hanyalah kertas sampah. Yayasan macam apa yang membuat aturan mencampuri urusan rumah tangga? Ia yakin Andini yang bodoh itu pasti menyimpan kertas ini sebagai kenang-kenangan yang tidak berguna. Tanpa ragu sedikitpun, Farhan meremas kertas perjanjian itu. Suara kertas diremas terdengar renyah di telinganya. Tidak puas hanya meremas, ia merobek kertas itu menjadi potongan-potongan kecil. Ia melemparkan sobekan kertas itu ke udara seperti konfeti, merayakan kebebasannya dari masa lalu yang mengikat. Kertas sampah, gumamnya meremehkan. Kamu pikir kertas bodoh ini bisa menakutiku, Dini? Aku pengacara sekarang, aku tahu mana hukum yang berlaku dan mana dongeng sebelum tidur. Farhan merasa menang. Ia merasa telah menghancurkan satu-satunya bukti hutang budinya pada masa lalu. Ia tidak tahu bahwa yang ia robek hanyalah salinan arsip. Dokumen asli yang sah secara hukum tersimpan rapi di dalam brankas besi di kantor pusat Dini Group, menunggu waktu yang tepat untuk dikeluarkan sebagai senjata pemusnah massal karirnya. Farhan keluar dari rumah kontrakan itu dengan perasaan ringan, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Ia telah mendapatkan ijazahnya, ia telah menghancurkan bukti hutangnya, dan ia memiliki karir serta wanita cantik yang menantinya. Ia merasa tak terkalahkan. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan musik dengan volume keras, dan melaju pergi meninggalkan rumah kontrakan yang menjadi saksi bisu pengkhianatannya. Di kejauhan, dari balik jendela rumah tetangga, sepasang mata mengawasi kepergian Farhan. Itu adalah Bu Mirna yang sengaja ditugaskan Andini untuk memantau rumah. Bu Mirna segera mengetik pesan kepada Andini, target sudah masuk perangkap. Dia merobek salinan itu, Bu. Dia merasa sudah aman sepenuhnya. Di tempat lain, Andini membaca pesan itu sambil tersenyum dingin, memutar gelas teh di tangannya dengan tenang. Kehancuran Farhan kini tinggal menunggu waktu. Pagi itu langit Jakarta tampak labu, seolah turut merasakan ketegangan yang akan terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Farhan berdiri di depan cermin besar di apartemen mewahnya, mematut diri dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan setelan jas hitam berbahan wol impor yang baru saja ia beli minggu lalu, kemeja putih bersih yang disetrika licin, dan dasi sutra berwarna merah marun yang menyimbolkan keberanian dan dominasi. Ia menyisir rambutnya ke belakang dengan gel hingga rapi sempurna, memastikan tidak ada satu helai pun yang keluar dari tempatnya. Hari ini adalah sidang perdana perceraiannya. Di matanya, ini bukan sekadar proses hukum, melainkan sebuah panggung pertunjukan di mana ia akan membuktikan kepada dunia bahwa ia telah berhasil membuang masa lalunya yang kelam dan melangkah menuju masa depan yang gemilang. Kirana, yang masih mengenakan piyama sutra di atas ranjang, tersenyum menyemangati Farhan, memberikan kecupan jauh seolah melepas pahlawan yang akan pergi berperang. Sesampainya di gedung pengadilan, Farhan berjalan dengan langkah tegap dan dagu terangkat.
Aroma parfum mahalnya menyeruak di antara kerumunan orang-orang yang sedang menunggu giliran sidang dengan wajah suram. Farhan merasa dirinya berbeda kasta dengan mereka. Ia adalah pengacara sukses dari firma hukum Vanguard and Partners, bukan orang biasa yang nasibnya diombang-ambingkan keadaan. Saat memasuki ruang tunggu, matanya menyapu sekeliling dan akhirnya menemukan sosok Andini. Wanita itu duduk memojok di kursi besi yang dingin, mengenakan gamis berwarna coklat tua yang sangat sederhana dan jilbab instan yang menutupi dadanya. Wajah Andini tampak tenang, tanpa riasan sedikit pun, sangat kontras dengan penampilan Farhan yang glamor. Melihat Andini yang diam membisu seperti itu membuat rasa jumawa Farhan semakin memuncak. Ia merasa keputusan menceraikan wanita udik ini adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Sidang dimulai. Hakim Ketua Barata memasuki ruangan dengan wibawa yang membuat suasana seketika hening. Hakim Barata adalah sosok senior yang disegani. Dikenal dengan tatapannya yang tajam dan komentarnya yang seringkali sarkas namun tepat sasaran. Farhan duduk di kursi pemohon dengan punggung tegak, sementara Andini duduk di kursi termohon dengan kepala sedikit tertunduk. Hakim Barata membuka sidang dan mempersilakan Farhan untuk menyampaikan alasannya mengajukan gugatan cerai. Farhan berdiri, merapikan kancing jasnya, dan mulai berbicara dengan intonasi yang sudah ia latih berulang kali di depan cermin, intonasi seorang pengacara handal yang sedang memengaruhi juri. Farhan memulai pidatonya dengan penuh drama. Ia mengatakan kepada majelis hakim bahwa pernikahan ini sudah tidak bisa dipertahankan karena adanya perbedaan prinsip yang mendasar. Namun, kalimat-kalimat selanjutnya yang keluar dari mulut Farhan adalah rangkaian fitnah yang keji. Ia menggambarkan Andini sebagai istri yang tidak patuh, malas mengurus rumah tangga, dan boros dalam membelanjakan uang suami. Farhan bahkan mengarang cerita bahwa Andini sering menuntut gaya hidup mewah yang tidak sanggup ia penuhi, padahal kenyataannya Andinilah yang banting tulang membiayai hidup mereka. Farhan menekankan bahwa sebagai seorang profesional hukum yang sedang merintis karir, ia membutuhkan pendamping yang suportif dan cerdas, bukan wanita yang menurutnya berpikiran sempit dan menghambat kemajuannya. Ia memposisikan dirinya sebagai korban, suami yang sudah bekerja keras siang malam namun tidak dihargai oleh istrinya yang tidak tahu diri. Andini mendengarkan semua kebohongan itu dengan hati yang teriris, namun wajahnya tetap datar seolah tak tersentuh. Ia meremas jemarinya di balik lipatan gamis, menahan gejolak amarah yang ingin meledak. Ia ingin sekali berteriak, membantah semua omong kosong Farhan, dan membeberkan fakta bahwa jas yang dipakai Farhan saat ini pun dibeli dengan uang tabungannya. Namun, Andini ingat rencananya. Ia ingat bahwa kemenangan sejati membutuhkan kesabaran yang panjang. Jika ia emosi sekarang, Farhan akan tahu bahwa ia masih peduli. Andini memilih untuk menelan semua hinaan itu bulat-bulat, membiarkan Farhan merasa di atas angin, membiarkan pria itu menggali lubang kuburnya sendiri semakin dalam dengan kesombongannya. Hakim Barata mendengarkan pemaparan Farhan, sambil sesekali membetulkan letak kacamatanya. Matanya yang jeli menatap Farhan dan Andini bergantian. Ada sesuatu yang menarik perhatian hakim tua itu. Ia melihat kontradiksi yang nyata antara penampilan Farhan yang necis dengan cerita tentang istri yang boros. Ia juga melihat ketenangan yang tidak wajar pada diri Andini. Setelah Farhan selesai bicara dan duduk kembali dengan senyum puas, Hakim Barata menoleh kepada Andini. Dengan suara baritonnya yang berat, Hakim bertanya apakah Andini memiliki pembelaan atau bantahan atas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan suaminya. Ruangan menjadi hening, semua mata tertuju pada wanita berhijab lusuh itu, menunggu perlawanan sengit yang biasanya terjadi dalam sidang perceraian. Andini mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya lurus menembus mata Farhan, lalu beralih ke Hakim Barata. Dengan suara yang pelan namun sangat jelas terdengar di seluruh ruangan yang senyap itu, Andini berkata bahwa ia tidak akan membantah satu patah kata pun. Ia mengatakan bahwa jika suaminya merasa terhambat karirnya karena dirinya, maka ia ikhlas untuk mundur. Andini menambahkan bahwa kebenaran tidak perlu diteriakkan, karena waktu akan mengungkap segalanya dengan cara yang paling adil. Jawaban Andini yang singkat dan filosofis itu, membuat Hakim Barata mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Ia merasa ada kekuatan besar yang tersembunyi di balik sosok wanita sederhana ini. Sementara itu, Farhan tersenyum sinis dan berbisik mengejek ke arah Andini, menyebutnya wanita bodoh yang bisu karena tidak punya argumen. Farhan tidak sadar, ketenangan Andini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda badai besar yang sedang disiapkan untuk menghancurkannya. Beberapa hari setelah sidang pertama yang menurut Farhan berjalan sangat sukses, ia kembali disibukkan dengan rutinitas di kantor firma hukum Vanguard and Partners. Reputasinya di kantor sedang naik daun. Pak Ruslan, ayah Kirana sekaligus atasan langsungnya, mulai memberikan kepercayaan lebih dengan melimpahkan kasus-kasus komersial yang bernilai besar. Farhan merasa dunia sedang berpihak padanya. Ia baru saja duduk di kursi kerjanya yang empuk,
menikmati kopi pagi, ketika seorang staf administrasi senior meletakkan sebuah berkas tebal berwarna merah di atas mejanya. Berkas merah menandakan kasus prioritas tinggi dengan tingkat kesulitan yang cukup rumit. Farhan membuka berkas itu dengan antusias. Matanya memindai halaman pertama yang berisi ringkasan kasus. Ini adalah kasus sengketa lahan komersial strategis di pinggiran Jakarta yang akan dijadikan pusat kuliner terpadu. Klien firma mereka, sebuah perusahaan pengembang properti besar, ingin menggusur beberapa bisnis kecil yang dianggap menghalangi proyek. Namun ada satu perusahaan yang bersikeras mempertahankan lahannya dan memiliki dasar hukum yang kuat. Farhan membaca nama perusahaan lawan yang tertulis di berkas itu, Dini Group. Kening Farhan berkerut sebentar. Nama itu terdengar familiar, mengingatkannya pada nama panggilan istrinya, Andini. Namun, detik berikutnya ia tertawa kecil, menepis pikiran konyol itu. Tidak mungkin Andini, wanita kampung yang hanya bisa membuat sambal terasi, memiliki perusahaan dengan nama Group di belakangnya. Farhan menyimpulkan bahwa ini hanyalah kebetulan nama yang menggelikan. Dengan percaya diri yang meluap-luap, Farhan mempelajari kasus tersebut. Ia melihat celah hukum yang bisa ia manfaatkan untuk menekan Dini Group, agar mau melepaskan lahan mereka dengan harga murah. Ia menyusun strategi agresif, gaya khas pengacara ambisius yang ingin cepat menang, tanpa mempedulikan etika negosiasi. Siang harinya, Farhan melapor pada Pak Ruslan, bahwa ia siap melakukan negosiasi tahap awal. Pak Ruslan yang sedang sibuk hanya mengangguk setuju, dan mengingatkan Farhan untuk berhati-hati, karena Dini Group adalah pemain baru yang cukup misterius namun memiliki modal yang kuat. Farhan mengiyakan dengan nada meremehkan, yakin bahwa ia bisa melibas perusahaan antah berantah itu dalam sekali pertemuan. Farhan berangkat menuju kantor pusat Dini Group, dengan mengendarai mobil operasional kantor. Ia membayangkan kantor Dini Group hanyalah sebuah ruko kecil berdebu di pinggir jalan raya. Namun, betapa terkejutnya Farhan ketika GPS membawanya memasuki kawasan bisnis elit yang asri dan tertata rapi. Mobilnya berhenti di depan sebuah gedung perkantoran modern berlantai 5 dengan arsitektur minimalis yang sangat elegan. Papan nama, Dini Group, terpampang megah dari bahan logam berkilau di depan lobi. Farhan sempat tertegun sejenak, merasa salah alamat, namun satpam membenarkan bahwa ini adalah kantor yang ia tuju. Rasa percaya diri Farhan sedikit goyah, namun egonya segera mengambil alih. Ia berpikir mungkin perusahaan ini hanya menang di tampilan luar saja alias bona fide palsu. Farhan melangkah masuk ke lobi yang sejuk dan harum. Interiornya didominasi warna putih dan kayu, memberikan kesan profesional sekaligus hangat. Ia menghampiri resepsionis dan dengan angkuh mengatakan bahwa ia adalah pengacara dari Vanguard & Partners yang ingin bertemu dengan direktur utama atau perwakilan legal perusahaan untuk membicarakan sengketa lahan. Resepsionis itu, seorang wanita muda yang ramah, memintanya menunggu sebentar. Farhan duduk di sofa kulit yang sangat nyaman di ruang tunggu, kakinya disilangkan, matanya menilai setiap detail ruangan dengan tatapan kritis. Ia sudah menyiapkan kalimat-kalimat intimidasi untuk menakut-nakuti pemilik bisnis ini. 15 menit berlalu, pintu ruang rapat terbuka. Bukan direktur utama yang keluar, melainkan seorang wanita parubaya yang berpakaian sangat rapi dengan blazer abu-abu dan kacamata berbingkai emas. Itu adalah Bu Mirna. Farhan tidak mengenali Bu Mirna sebagai wanita yang pernah menyelamatkan Andini di lobi kantornya dulu, karena saat itu ia terlalu sibuk mengusir Andini. Bu Mirna berjalan mendekat dengan wajah dingin dan tatapan tajam yang membuat nyali Farhan sedikit menciut. Farhan berdiri, mengulurkan tangan sambil memperkenalkan diri dengan suara lantang, berusaha memegang kendali situasi sejak awal pertemuan. Namun, Bu Mirna tidak menyambut uluran tangan Farhan. Ia membiarkan tangan Farhan menggantung di udara, menciptakan momen canggung yang memalukan. Dengan nada suara yang datar namun menusuk, Bu Mirna berkata bahwa Dini Group menolak bernegosiasi dengan pengacara junior yang rekam jejak etikanya diragukan. Bu Mirna mengatakan bahwa mereka tahu siapa Farhan, dan pemilik Dini Group memiliki prinsip untuk tidak bekerja sama atau berbicara dengan orang yang tidak tahu cara menghargai komitmen. Farhan terperanjat, wajahnya memerah menahan marah dan malu. Ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia mewakili firma hukum besar dan penolakan ini adalah penghinaan terhadap profesinya. Bu Mirna tersenyum tipis, senyum yang penuh arti. Ia mendekatkan wajahnya sedikit ke arah Farhan dan berkata pelan, bahwa firma hukum Vanguard & Partners seharusnya mengirimkan seseorang yang lebih kompeten dan memiliki moral yang baik jika ingin berurusan dengan Dini Group. Bu Mirna menegaskan bahwa pertemuan ini selesai bahkan sebelum dimulai. Ia memanggil satpam untuk mengantar Farhan keluar. Farhan berdiri terpaku, tidak percaya bahwa ia baru saja diusir seperti kucing kurap dari kantor klien yang ia anggap remeh. Ia berjalan keluar gedung dengan perasaan campur aduk antara marah, bingung, dan terhina.
Di perjalanan pulang, ponsel Farhan berdering. Pak Ruslan menelepon dengan nada tinggi, memarahinya habis-habisan. Rupanya Bu Mirna sudah mengirim email resmi ke firma hukum, menyatakan kekecewaan atas kualitas pengacara yang dikirim dan mengancam akan memutus hubungan bisnis potensial lainnya jika firma tidak bersikap profesional. Farhan dimaki-maki oleh calon mertuanya sendiri. Pak Ruslan menyebut Farhan ceroboh dan tidak becus. Farhan hanya bisa diam mendengarkan amuk Pak Ruslan. Tangannya mencengkram setir mobil dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak mengerti apa yang salah. Ia merasa ada yang aneh dengan Dini Group, seolah-olah perusahaan itu memiliki dendam pribadi padanya. Namun, kesombongannya menutup akal sehatnya. Ia tidak menyadari bahwa wanita, kampungan, yang ia ceraikan sedang duduk di balik meja direktur utama di lantai atas gedung yang baru saja ia tinggalkan, menatap kepergian mobil Farhan lewat jendela kaca dengan tatapan dingin mematikan. Tekanan di kantor firma hukum Vanguard & Partners semakin terasa mencekik leher Farhan hari demi hari. Kegagalannya dalam menembus negosiasi dengan Dini Group ternyata berbuntut panjang. Pak Ruslan, yang biasanya memanjakannya sebagai calon menantu idaman, kini mulai bersikap dingin dan penuh tuntutan. Farhan merasa posisinya terancam. Ia tahu bahwa di dunia korporat yang kejam ini, satu kesalahan fatal bisa menghapus 1000 prestasi sebelumnya. Ia butuh pegangan yang kuat, sebuah jangkar yang bisa memastikan posisinya aman selamanya di firma hukum raksasa ini. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan keamanan itu, adalah dengan segera meresmikan hubungannya dengan Kirana ke jenjang pernikahan. Jika ia sudah sah menjadi menantu Pak Ruslan, tidak ada satu orang pun di kantor itu yang berani menyentuhnya, bahkan jika ia gagal menangani kasus sekalipun. Farhan duduk di dalam mobilnya yang diparkir di pinggir jalan sempit menuju rumah kontrakan Andini. Mesin mobil tetap menyala agar pendingin udara bisa melindunginya dari panas terik Jakarta yang menyengat. Ia memandangi rumah kontrakan itu dengan tatapan jijik. Ket temboknya sudah kusam, pagarnya berkarat, dan ada jemuran pakaian yang menggantung semrawut di teras. Farhan menghela napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa kesabarannya. Ia datang ke sini bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk memastikan kelancaran rencana besarnya. Sidang putusan cerai akan digelar besok lusa. Ia harus memastikan Andini tidak membuat ulah atau menunda-nunda proses persidangan dengan alasan tidak punya ongkos atau sakit. Ia ingin palu hakim diketuk secepatnya agar status dudanya sah, dan ia bisa segera melamar Kirana minggu depan. Dengan langkah terburu-buru, Farhan turun dari mobil. Ia mengenakan kemeja batik sutra lengan panjang yang harganya bisa untuk membayar sewa rumah kontrakan itu selama 3 bulan. Sepatu kulitnya berdecit saat menginjak lantai semen teras yang retak. Tanpa mengetuk pintu, Farhan langsung memanggil nama Andini dengan nada tinggi, seolah ia adalah majikan yang sedang memanggil pembantunya. Pintu kayu itu terbuka perlahan, menampilkan sosok Andini yang masih sama seperti terakhir kali ia lihat. Wanita itu mengenakan daster batik rumahan yang warnanya sudah pudar karena terlalu sering dicuci, wajahnya polos tanpa riasan, dan matanya terlihat lelah. Namun, ada ketenangan aneh di wajah itu yang membuat Farhan merasa sedikit terganggu, seolah Andini tidak tersentuh oleh penderitaan yang seharusnya ia rasakan. Farhan tidak membuang waktu untuk basa-basi. Ia langsung mengutarakan maksud kedatangannya dengan nada angkuh. Ia mendesak Andini untuk datang tepat waktu di sidang putusan lusa, dan tidak mencoba melakukan drama apapun yang bisa memperlambat keputusan hakim. Farhan mengatakan bahwa ia sudah muak dengan ikatan pernikahan yang menurutnya hanya menjadi beban dan penghalang bagi masa depannya yang cerah. Ia membual tentang betapa sibuknya ia sekarang mengurus klien-klien besar, dan betapa berharganya waktunya dibandingkan harus mengurusi wanita pengangguran seperti Andini. Kata-kata kasar terus meluncur dari mulutnya, berusaha meruntuhkan mental Andini agar wanita itu merasa kecil dan tak berdaya. Melihat Andini hanya diam mendengarkan tanpa membantah, Farhan merasa di atas angin. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan segenggam uang, campuran antara lembaran ratusan ribu dan puluhan ribu yang ia remas begitu saja. Dengan gerakan yang sangat merendahkan, Farhan melemparkan uang itu ke arah Andini. Lembaran uang itu berhamburan jatuh ke lantai, beberapa mendarat di kaki Andini yang hanya beralaskan sandal jepit karet. Farhan tersenyum miring, senyum yang penuh dengan kepuasan sadis. Ia berkata bahwa uang itu adalah sedekah terakhir darinya sebagai mantan suami. Ia menyuruh Andini menggunakan uang itu untuk membeli baju yang sedikit lebih layak agar saat sidang putusan nanti, Andini tidak terlihat seperti gembel yang memalukan di ruang pengadilan yang terhormat. Andini menatap uang yang berserakan di lantai itu. Ia tidak langsung memungutnya seperti yang diharapkan Farhan. Ia justru menatap wajah Farhan lurus-lurus. Tatapannya bukan tatapan wanita yang butuh belas kasihan, melainkan tatapan seseorang yang sedang melihat sesuatu yang sangat menyedihkan. Perlahan, Andini membungkuk.
Farhan mengira Andini akan mengambil uang itu dengan penuh rasa syukur. Namun, Andini hanya memungut satu lembar uang Rp2.000 yang tergeletak paling dekat dengan kakinya. Ia berdiri kembali, lalu menyelipkan uang 2.000 itu ke saku kemeja batik Farhan dengan gerakan yang sangat halus namun tegas. Farhan terperanjat mundur, kaget dengan keberanian Andini. Andini berkata dengan suara rendah yang menggetarkan, bahwa Farhan lebih membutuhkan uang itu daripada dirinya. Ia menyarankan Farhan untuk menyimpan setiap rupiah yang dimilikinya, karena sebentar lagi Farhan akan sangat membutuhkannya untuk membayar pengacara yang bisa membelanya dari kehancuran. Kalimat itu terdengar seperti kutukan di telinga Farhan. Ia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, meskipun matahari bersinar terik. Namun, egonya menolak untuk takut. Farhan menepis tangan Andini kasar, memaki bahwa Andini sudah gila dan tidak tahu diuntung. Ia berbalik badan, meninggalkan Andini dan uang yang masih berserakan di lantai teras. Farhan masuk ke dalam mobilnya, membanting pintu dengan keras, dan memacu kendaraannya menjauh dari tempat yang ia anggap neraka itu, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri semakin dalam. Andini menatap kepergian mobil itu sambil tersenyum tipis, lalu mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan singkat pada Bu Mirna. Siapkan semuanya. Pertunjukan puncak dimulai lusa. Hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba. Ruang sidang utama pengadilan agama dipenuhi ketegangan yang pekat. Farhan duduk di kursi pemohon dengan penampilan yang lebih necis dari biasanya. Ia mengenakan setelan jas abu-abu metalik rancangan desainer ternama, rambutnya ditata klimis, dan jam tangan emas melingkar di pergelangan tangannya. Di barisan kursi pengunjung, Kirana duduk dengan anggun, mengenakan gaun selutut yang modis dan kacamata hitam yang disampirkan di kepala, seolah ia sedang menghadiri peragaan busana, bukan sidang perceraian. Ia sesekali melambaikan tangan kecil pada Farhan, memberikan dukungan moral sekaligus memamerkan kepemilikannya atas pria itu. Farhan merasa sangat percaya diri. Ia yakin hari ini adalah hari kemenangannya, hari di mana ia akan resmi terbebas dari masa lalu yang membelenggunya. Di sisi lain, Andini duduk dengan tenang di kursinya. Penampilannya masih konsisten sederhana. Gamis biru tua yang longgar dan jilbab senada membungkus tubuhnya. Wajahnya polos tanpa riasan, namun ada aura wibawa yang memancar kuat dari dirinya hari ini. Ia tidak menunduk seperti sidang-sidang sebelumnya. Kepalanya tegak, matanya menatap lurus ke arah meja hakim. Di sampingnya, ia meletakkan sebuah tas kerja kulit berwarna hitam yang terlihat cukup mewah. Satu-satunya benda yang tampak kontras dengan penampilannya yang lain. Tas itu tertutup rapat, menyimpan rahasia besar yang akan membalikan keadaan dalam sekejap mata. Hakim Ketua Barata mengetuk palu membuka sidang. Ia membacakan agenda hari ini, yaitu pembacaan putusan dan kesimpulan akhir terkait harta Gonogini, serta kewajiban pasca perceraian. Hakim Barata memberikan kesempatan terakhir kepada Farhan untuk menyampaikan kata penutup. Farhan berdiri dengan gagah. Ia kembali mengulang narasi yang selama ini ia bangun. Ia mengatakan bahwa ia menuntut agar majelis hakim memutuskan perceraian ini tanpa pembagian harta Gonogini, karena menurutnya Andini tidak memiliki andil apapun dalam kesuksesan finansial yang ia raih. Farhan dengan lantang mengklaim bahwa semua aset, tabungan, dan karirnya adalah murni hasil keringatnya sendiri sebagai pengacara profesional, sementara Andini hanyalah beban yang numpang hidup. Ia menutup pidatonya dengan permohonan agar hakim bersikap adil dengan membebaskannya dari segala tuntutan materi dari pihak istri. Setelah Farhan duduk kembali dengan senyum kemenangan, Hakim Barata menoleh kepada Andini. Dengan nada datar, hakim bertanya apakah Andini menerima pernyataan suaminya atau memiliki bukti lain untuk diajukan sebelum putusan dibacakan. Ruangan menjadi hening. Kirana di kursi belakang mendengus pelan, yakin Andini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, Andini perlahan berdiri. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan langkah tenang dan pasti, ia berjalan menuju meja majelis hakim. Ia membuka tas kulit hitam yang dibawanya, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru royal dengan logo emas timbul di sampulnya, dan meletakkannya dengan sopan di hadapan Hakim Barata. Yang mulia, ucap Andini dengan suara jernih dan tegas. Tergugat mengatakan saya miskin, bodoh, dan tidak berkontribusi. Izinkan saya menyerahkan bukti aset, aliran dana, dan kepemilikan saham yang sah secara hukum sebagai jawaban atas klaim tersebut. Hakim Barata menatap Andini sejenak, lalu meraih map biru itu. Ia membukanya perlahan. Lembar demi lembar ia baca. Awalnya, ekspresi hakim itu datar. Namun, semakin jauh ia membaca, matanya semakin membelalak. Alis tebalnya terangkat tinggi, menunjukkan rasa kaget yang luar biasa. Ia membolak-balik halaman berkas itu dengan cepat, seolah memastikan penglihatannya tidak salah. Suasana di ruang sidang semakin mencekam.
Farhan mulai merasa gelisah. Mengapa hakim butuh waktu lama membaca berkas dari wanita bodoh itu? Apa isinya? Resep masakan? Tiba-tiba, keheningan pecah. Bahu Hakim Barata berguncang. Sebuah suara tawa tertahan keluar dari mulutnya, lalu berubah menjadi tawa lepas yang membahana. Hakim Barata tertawa terbahak-bahak sampai harus melepaskan kacamatanya dan menyeka air mata yang keluar di sudut matanya. Ia memukul meja pelan, seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Seluruh pengunjung sidang, termasuk panitera dan pengacara lain yang menunggu giliran, terperangah bingung. Belum pernah ada kejadian seorang hakim tertawa sekeras itu di tengah sidang perceraian yang serius. Farhan merasa wajahnya panas. Ia bingung dan tersinggung. Apakah hakim menertawakannya? Setelah puas tertawa, Hakim Barata kembali memasang kacamata dan menatap Farhan dengan tatapan yang bercampur antara rasa kasihan dan geli. Ia mengangkat berkas map biru itu tinggi-tinggi agar bisa dilihat oleh Farhan. "Saudara Farhan," ucap Hakim Barata dengan sisa-sisa tawa di suaranya. "Anda ini seorang pengacara, lulusan hukum terbaik katanya, tapi Anda bahkan tidak tahu siapa yang menggaji Anda setiap bulan." Wajah Farhan berubah pucat pasi. Jantungnya berdegup kencang, memukul rongga dadanya dengan menyakitkan. "Maksud yang mulia apa?" tanyanya dengan suara bergetar. "Berkas ini," Hakim Barata menepuk map itu, "adalah bukti kepemilikan saham mayoritas firma hukum Vanguard and Partners. Pemiliknya, atau yang sering disebut silent investor Madam A, namanya tertera jelas di sini, Andini Larasati. Istri yang baru saja Anda sebut miskin dan bodoh." Dunia Farhan seakan runtuh seketika. Telinganya berdenging kencang. Hakim Barata melanjutkan, membacakan poin berikutnya yang lebih mematikan. "Dan ini, bukti transfer dana pendidikan Anda selama 5 tahun, lengkap dengan perjanjian kontrak yang menyatakan bahwa biaya kuliah Anda adalah beasiswa ikatan dinas dari yayasan pribadi milik saudari Andini. Di sini tertulis jelas klausulnya. Jika penerima beasiswa menceraikan pasangan atau berkhianat, wajib mengembalikan dana 100 kali lipat atau dipidana atas tuduhan penggelapan dan penipuan." Farhan terpaku di kursinya, tubuhnya lemas seperti tulang-tulangnya dicabut paksa. Ia teringat kertas yang ia robek di rumah kontrakan. Ternyata itu hanya salinan. Aslinya ada di sini, di tangan hakim, siap menghancurkan hidupnya. Kirana yang duduk di belakang langsung berdiri, menutup mulutnya dengan tangan karena syok. Hakim Barata menatap Farhan dengan tatapan tajam yang tidak lagi mengandung tawa. "Saudara Farhan, Anda tidak hanya kehilangan istri hari ini. Anda kehilangan segalanya. Karir Anda, harta Anda, dan harga diri Anda. Palu saya akan mengetuk kehancuran Anda." Dan ketika palu itu benar-benar diketuk dengan suara dentuman keras, Farhan merasa dunianya menjadi gelap gulita. Ia telah menggugat cerai bos besarnya sendiri, dan kini, karma datang menagih bayaran dengan bunga yang sangat tinggi. Suara ketukan palu hakim yang menghantam meja hijau terdengar bagaikan dentuman petir yang menyambar tepat di atas kepala Farhan. Gema suara itu memantul di dinding-dinding ruang sidang, menandakan akhir dari segalanya. Hakim Barata dengan wajah tegas dan tanpa kompromi membacakan putusan akhirnya yang tidak bisa diganggu-gugat. Pengadilan mengabulkan permohonan cerai, namun dengan catatan yang sangat memberatkan pihak Farhan. Berdasarkan bukti kontrak yang sah dan mengikat, Farhan diwajibkan mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh yayasan milik Andini, ditambah dengan denda penalti sebesar 100 kali lipat karena pelanggaran klausul kesetiaan dan etika. Angka yang disebutkan oleh hakim mencapai miliaran rupiah, sebuah jumlah fantastis yang seumur hidup pun belum tentu bisa Farhan kumpulkan dengan gaji pengacara juniornya. Selain itu, hakim memerintahkan penyitaan aset-aset yang kini melekat pada Farhan, termasuk mobil dan segala fasilitas yang ternyata masih berstatus pinjaman atau kredit atas nama jaminan perusahaan Andini. Farhan terduduk lemas di kursinya, seolah seluruh tulang di tubuhnya telah dilolosi satu persatu. Wajahnya yang tadi merah padam karena malu kini berubah menjadi putih pucat seperti mayat. Mulutnya terkunci rapat, tidak mampu mengeluarkan satu patah kata pun untuk membela diri. Fakta yang dibeberkan di depan matanya terlalu telak. Ia merasa seperti orang yang sedang bermimpi buruk dan berharap segera bangun. Namun rasa dingin AC ruangan menyadarkannya bahwa ini adalah kenyataan pahit yang harus ia telan. Ia menoleh perlahan ke arah kursi belakang, berharap menemukan dukungan dari Kirana. Ia berharap wanita yang katanya mencintainya itu akan memberinya pelukan, atau setidaknya tatapan simpati. Namun, apa yang ia dapatkan justru tatapan jijik yang menusuk ulu hati. Kirana berdiri dengan kasar, mengibaskan rambutnya seolah ingin membuang sial. Wajah cantiknya kini tertekuk masam, penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Ia tidak marah pada Andini atau hakim, ia marah karena merasa tertipu. Di matanya,
Farhan bukan lagi pangeran tampan yang sukses, melainkan seorang penipu miskin yang memiliki utang miliaran. Kirana melangkah maju mendekati pembatas area sidang, menatap Farhan dengan nyalang. Dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh seisi ruangan, Kirana meludah ke lantai tepat di depan Farhan. Ia mengatakan bahwa ia tidak sudi berhubungan dengan laki-laki bangkrut yang bahkan tidak mampu membiayai hidupnya sendiri. Kirana menyebut Farhan sebagai sampah yang tidak berguna. Tanpa menoleh lagi, Kirana memutar tubuhnya dan melenggang pergi meninggalkan ruang sidang dengan langkah cepat, meninggalkan Farhan yang hancur berkeping-keping ditonton banyak orang. Belum sempat Farhan memproses rasa sakit akibat ditinggalkan Kirana, ponsel di saku jasnya bergetar hebat tanpa henti. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku dan melihat nama Pak Ruslan di layar. Farhan mengangkat telepon itu dengan harapan kecil bahwa calon mertuanya itu masih mau membantunya. Namun, harapan itu musnah seketika. Suara Pak Ruslan di ujung telepon terdengar meledak-ledak penuh amarah. Pak Ruslan tidak lagi memanggilnya dengan sebutan nak atau calon mantu, melainkan dengan bentakan kasar. Pak Ruslan mengatakan bahwa surat pemecatan Farhan sudah ditandatangani detik ini juga. Pihak manajemen firma hukum Vanguard & Partners tidak mentolerir karyawan yang memiliki masalah hukum berat, apalagi masalah dengan pemilik saham mayoritas perusahaan. Pak Ruslan juga mengancam akan menuntut balik Farhan jika berani menampakkan batang hidungnya di kantor. Sambungan telepon diputus sepihak, meninggalkan bunyi tut panjang yang menyayat hati. Sidang bubar. Andini berdiri dari kursinya dengan anggun. Ia merapikan gamisnya, mengambil tas kulit hitam yang berisi dokumen kemenangannya, dan berjalan perlahan menuju pintu keluar. Bu Mirna dan beberapa pengawal berbadan tegap yang entah sejak kapan ada di sana, langsung sigap mengawal Andini. Farhan yang melihat Andini hendak pergi, tiba-tiba dikuasai oleh kepanikan yang luar biasa. Ia sadar bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya dari jurang kebangkrutan ini hanyalah Andini. Harga dirinya yang setinggi langit runtuh seketika. Farhan berlari tertatih-tatih mengejar Andini, menerobos kerumunan orang. Ia berteriak memanggil nama Andini dengan suara parau, memohon agar Andini berhenti dan mendengarkannya sebentar. Di lobi pengadilan yang ramai, Farhan berhasil menyusul langkah Andini. Ia hendak meraih tangan mantan istrinya itu, namun tubuhnya langsung dihalangi oleh dua orang pengawal berbadan besar. Farhan terdorong mundur hingga hampir terjatuh. Ia menatap Andini dengan mata berkaca-kaca, memohon belas kasihan. Ia mengatakan bahwa ia hilaf, ia bodoh, dan ia bersedia melakukan apa saja asalkan Andini mencabut tuntutan dendanya. Ia bahkan berjanji akan kembali menjadi suami yang baik dan melupakan Kirana. Farhan merendahkan dirinya serendah-rendahnya, persis seperti pengemis yang dulu sering ia hina. Ia berharap Andini yang dulu lembut dan penurut akan luluh melihat air matanya. Andini menghentikan langkahnya. Ia berbalik badan perlahan. Wajahnya tetap tenang, tidak ada ekspresi marah, benci, ataupun iba. Ia menatap Farhan seperti menatap orang asing yang tidak pernah ia kenal. Andini membuka kacamata hitam yang baru saja ia pakai, menatap mata Farhan dalam-dalam. Dengan suara yang sangat datar namun mengandung kekuatan yang luar biasa, Andini berkata bahwa kesempatan itu sudah hangus terbakar bersama dengan surat perjanjian yang Farhan robek dan tumpeng yang Farhan buang. Andini menegaskan bahwa ia bukan lagi istri yang bisa diinjak-injak. Ia adalah Madam A, wanita pebisnis yang memegang teguh prinsip konsekuensi. Andini berkata singkat bahwa Farhan harus menikmati setiap detik kehancurannya sebagai pelajaran hidup termahal yang pernah ia bayar. Setelah mengucapkan itu, Andini kembali memakai kacamatanya dan masuk ke dalam mobil Alphard hitam mengkilap yang sudah menunggunya di depan lobi, meninggalkan Farhan yang menangis meraung di lantai marmer yang dingin. Saat Farhan berjalan gontai menuju parkiran untuk mengambil mobil dinasnya, ia mendapati dua orang pria berseragam dari perusahaan leasing sedang memasang gembok pada roda mobil itu. Farhan berlari mendekat, berteriak bahwa itu mobilnya. Namun, petugas itu menunjukkan surat tugas penyitaan aset yang dikeluarkan oleh kantor firma hukum. Karena Farhan sudah dipecat dan memiliki utang perusahaan, semua fasilitas ditarik paksa saat itu juga. Farhan merogoh saku celananya, mencari kunci apartemen, namun ia baru ingat bahwa apartemen itu pun disewa atas nama kantor. Kunci aksesnya pasti sudah diblokir. Di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat, Farhan berdiri sendirian di tengah lapangan parkir yang luas. Jas mahalnya kini terasa sesak dan panas. Dasi sutranya mencekik leher. Ia tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya pacar, dan memiliki utang miliaran. Farhan tertawa histeris, tawa orang yang kehilangan akal sehat, menyadari bahwa ia benar-benar telah jatuh miskin dalam sekejap mata. 1 tahun telah berlalu sejak palu hakim diketuk. Waktu terus berjalan tanpa peduli pada nasib manusia yang tertinggal di belakang.
Di sebuah kawasan pada penduduk di pinggiran Jakarta, di antara ganggang sempit yang becek dan bau got, Farhan duduk bersila di atas tikar lusuh di dalam sebuah kamar kos petak yang ukurannya tidak lebih besar dari kamar mandi apartemen lamanya. Dinding kamarnya lembab dan berjamur, kipas angin kecil di sudut ruangan berbunyi berisik namun tidak mampu mengusir hawa panas yang menyengat. Farhan kini terlihat jauh berbeda. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol, dan rambutnya yang dulu selalu rapi kini gondrong tak terurus dan berminyak. Kulitnya menggelap karena terbakar matahari setiap hari. Farhan menyantap nasi bungkus dengan lauk tempe orek, dan sedikit sayur nangka yang sudah dingin. Ia makan dengan lahap menggunakan tangan, bukan karena rasanya enak, tapi karena perutnya sudah perih menahan lapar sejak pagi. Setelah lisensi pengacaranya dicabut akibat pelanggaran etika berat dan skandal penipuan yang menyebar luas di kalangan hukum, tidak ada satupun kantor pengacara atau perusahaan yang mau mempekerjakannya. Namanya sudah masuk daftar hitam. Kini, Farhan bekerja serabutan. Kadang menjadi kuli panggul di pasar induk, kadang menjadi tukang parkir liar jika ada lahan kosong, atau sekadar menjadi suruhan orang untuk membelikan rokok demi upah recehan. Setelan jas mahalnya sudah lama ia jual di pasar loak dengan harga murah, demi menyambung hidup dan membayar cicilan utang yang seolah tidak pernah berkurang. Selesai makan, Farhan berjalan keluar gang menuju jalan raya. Ia berniat mencari pekerjaan tambahan karena uang sewa kosnya sudah menunggak 2 minggu. Saat ia berdiri di pinggir jalan menunggu lampu merah berganti hijau untuk menyeberang, matanya tertuju pada sebuah videotron raksasa yang terpasang di dinding gedung pencakar langit di seberang jalan. Layar besar itu sedang menayangkan siaran ulang acara penghargaan bergengsi, Business Woman of the Year. Jantung Farhan berhenti berdetak sesaat. Di layar raksasa itu, wajah Andini terpampang jelas. Ia terlihat begitu cantik, anggun, dan berkelas dengan balutan busana muslimah modern yang elegan. Andini sedang tersenyum memegang piala penghargaan, dikelilingi oleh para pengusaha sukses lainnya yang bertepuk tangan memberikan penghormatan. Farhan terpaku di trotoar. Kakinya terasa berat seperti dipaku ke aspal. Ia melihat Andini di layar itu sedang diwawancarai. Suaranya terdengar jernih melalui pengeras suara di jalanan. Andini berbicara tentang perjuangan, tentang ketulusan, dan tentang bagaimana ia membangun kerajaannya dari nol. Tidak ada sedikit pun kesedihan di matanya. Wanita yang dulu ia sebut bodoh dan kampungan itu, kini telah menjadi ratu yang diakui dunia. Andini bersinar terang, sementara Farhan meredup dan padam di selokan kehidupan. Rasa penyesalan yang amat sangat menghantam dada Farhan, rasa sakit yang jauh lebih perih daripada pukulan fisik apapun. Ia teringat bagaimana dulu Andini memijat kakinya saat ia lelah pulang kuliah, bagaimana Andini menyisihkan uang belanja demi membelikannya buku hukum, dan bagaimana ia dengan kejam membuang tulusnya cinta itu demi sebuah gengsi semu. Tiba-tiba, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna putih mutiara berhenti tepat di depan tempat Farhan berdiri, karena lampu merah menyala. Kaca jendela belakang mobil itu perlahan turun. Farhan menahan napas. Di dalam mobil mewah yang sejuk itu, duduk Andini. Ia sedang membaca dokumen di tabletnya, ditemani oleh Bu Mirna di sampingnya. Jarak mereka hanya terpisah beberapa meter. Farhan ingin berteriak, ingin memanggil namanya, ingin berlari dan bersujud di kaki mobil itu. Bibirnya bergerak gemetar, menyebut nama, Dini. Dengan suara lirih yang hilang ditelan kebisingan jalan raya. Ia melangkah maju selangkah, tangannya terulur kotor dan gemetar hendak menyentuh pintu mobil. Andini seolah merasakan kehadiran seseorang. Ia menoleh keluar jendela. Tatapan matanya bertemu dengan tatapan Farhan. Detik itu terasa berhenti. Farhan melihat mata Andini, berharap menemukan sisa cinta atau setidaknya belas kasihan. Namun, ia tidak menemukan apa-apa. Tatapan Andini kosong, dingin, dan asing. Andini memandang Farhan bukan sebagai mantan suami, melainkan hanya sebagai salah satu dari sekian banyak orang asing yang ada di pinggir jalan. Tidak ada kebencian, karena bagi Andini, Farhan sudah tidak lagi cukup berharga untuk dibenci. Andini hanya mengalihkan pandangannya kembali ke tabletnya dengan tenang, lalu menekan tombol untuk menaikkan kaca jendela. Kaca gelap itu perlahan naik, menutup akses Farhan untuk selamanya, memisahkan dunia mereka yang kini bagaikan langit dan bumi. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil mewah itu melaju halus tanpa suara, meninggalkan Farhan yang berdiri mematung di tengah debu knalpot dan asap kota. Farhan jatuh berlutut di trotoar, tidak peduli pada orang-orang yang memandangnya aneh. Ia menangis terseduh-seduh, memukul dadanya yang sesak. Ia menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi memungut kerikil, dan kini kerikil itu pun telah hilang, meninggalkannya dengan tangan kosong yang kotor. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang kejam, Farhan akhirnya mengerti arti kata karma yang sesungguhnya.
Ia harus menjalani sisa hidupnya dengan membawa beban penyesalan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Menjadi penonton yang hanya bisa melihat kebahagiaan Andini dari kejauhan, dari balik jeruji kemiskinan yang ia ciptakan sendiri. Ia ciptakan sendiri. Ia ciptakan sendiri. Ia ciptakan sendiri. Ia ciptakan sendiri.